Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Bu Guru absen dulu ya hari ini. Masuk semua ya. Ayo Ya. maju. Ya, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang tema 6 pada pembelajaran 1 tentang perpindahan panas. Ada yang tahu? Perhatikan dulu ya anak-anak. Apakah mendengar suaranya Bu Guru? Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru punya tepuk ya anak-anak. Ya, bareng-bareng Bu Guru ya. 1, 2, 3. Tepuk diam. Bila aku sudah siap, Maka aku ya berarti harus diam dulu. Jadi perhatikan dulu ya. Kita akan belajar tentang materi pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Melalui teks bacaan nanti kalian diharapkan bisa membuat peta pikiran, ya. Peta pikiran atau peta konsep tentang informasi yang sudah kalian dapat. Selanjutnya nanti melalui percobaan, ada percobaan, nanti kalian dapat menganalisis apa itu perpindahan kalau secara konduksi. Apakah kalian pernah membantu ibu memasak di dapur anak-anak? Pernah? Nah, ini ibu ada bacaan. Coba Mbak Wulan membantu ibu membaca bacaan berikut ini yuk. dan ibu memasak bersama di dapur dalam minyak goreng. Saat itu pula Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bubuk ke dalam wajan. Kemudian menurut kalian dari hasil bacaan tadi, sumber panas apa anak-anak yang digunakan Siti untuk memasak? Api. Iya, menggunakan panas api. Ya, mengapa minyak goreng di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung-gelembung kecil? Ada yang tahu jawabannya? Iya, karena panas. Yang tadi Mbak Suci. Ya betul, itu karena panas, terkena panas oleh api. Kemudian minyaknya menjadi panas sehingga mengeluarkan gelembung-gelembung kecil yang menandakan bahwa minyak goreng itu sudah panas dan siap untuk menggoreng makanan. Perpindahan panas. Memasak merupakan aktivitas yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Ketika panas dari api kompor, perpindahan ke dalam panci. Kemudian Apa informasi yang terdapat pada paragraf 1 anak-anak? memasak memastikan bahwa panas dapat berpindah. Ya. Paragraf 2-nya apa, Mbak Risma? Dari membuat hangat karena perpindahan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ya, matahari membuat bumi hangat karena perpindahan panas dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ya anak-anak, tadi kalian sudah menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks ya, teks bacaan. Coba anak-anak, nanti kita bikin tentang mind mapping atau peta pikiran berdasarkan informasi yang kalian temukan ya. Nanti kalian tuliskan di tengah-tengah ini, bisa dituliskan judulnya terlebih dahulu. Kemudian di samping ini bisa ditulis paragraf pertama isinya apa, informasi yang ditemukan apa. Coba ditunjukkan semua hasil mind mappingnya seperti apa. Guru pengen lihat anak-anak. Ya, bagus ya. Nah, sekarang coba satu orang membacakan hasil mind mappingnya. Mbak Wulan. Panas Ya, stop. Paragraf 3. Perpindahan panas terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Paragraf 4.
Benda yang mampu menghasilkan panas disebut konduktor. Benda yang tidak mampu mengantarkan panas disebut isolator. Ya, bagus ya. Nah, itu nanti hasil min mapping kalian. Silahkan kalian unggah di Peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya salah satu ujung dari besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Contoh lain, peristiwa konduksi itu perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Zat perantaranya apa tadi? Air, Panas. Jadi panas berpindah melalui benda padat. Ya, contohnya tadi ada apa? Ada orang yang memanaskan, memanaskan besi. Besi yang dipanaskan di atas api ini akan terasa panas oleh tangan kita anak-anak karena besi berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah atau suhu yang dingin. Nah, contohnya setrika. Mana bagian setrika yang disebut dengan perpindahan panas konduksi anak-anak? Bagian mana? Bawah. Itu termasuk benda konduktor. Kita simak ya anak-anak, kita akan menyelidiki perpindahan panas. Alat dan bahan yang perlu disediakan yang pertama, sendok dari logam, kedua, 200 ml air hangat, ketiga, sebuah gelas bening, dan lakukan seperti video berikut ini. Video ini sudah ada di Google Classroom. Kita simak bersama-sama ya. Halo anak-anak, hari ini kita akan melakukan percobaan tentang penyelidikan perpindahan panas. Terdengar anak-anak suaranya? Alat dan bahan yang pertama adalah sendok logam. Ingat, bukan sendok plastik. Yang kedua adalah air panas atau air hangat. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita akan menuangkan air panas berikut ke dalam gelas kaca. Nah, coba sekarang kalian coba di rumah kalian masing-masing. Dimasukkan sendok logamnya tadi ke dalam air panas di dalam gelas. Coba. Sudah? Coba Mbak Wulan diangkat, Gelasnya diangkat, iya. Sekarang coba kalian pegang. Jadi sendoknya dimasukkan, seperti video tadi dimasukkan. Kemudian kalian pegang ujungnya, ya. Dipegang ujungnya ya. Pegang selama 2-3 menit. Ya anak-anak. Sendok yang dimasukkan ke dalam air panas menjadi panas. Ujung sendok terasa panas karena perpindahan panas. Ya, jadi kesimpulannya itu ya anak-anak. Berdasarkan tadi kegiatan kita. Tugasnya nanti anak-anak menyusun laporan percobaan benda-benda sekitar. Kita akan mengadakan penilaian pengetahuan anak-anak. Ini linknya. Yuk, mulai ya anak-anak. Kerjakan sebisanya. Ya, dijawab, diklik. Kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa saja? Perpindahan panas. Coba Mbak Risma, apa yang kita pelajari hari ini Mbak Risma? Dan perpindahan panas. Ya, teks eksplanasi dan perpindahan panas. Kalian tadi sudah menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Selanjutnya, nah anak-anak, pada pembelajaran selanjutnya besok pagi kita akan belajar tentang perpindahan panas secara konveksi. Cukupkan sekian ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi